Selamat datang di video tutorial Trainit. Pada video tutorial kali ini saya dihadapkan kasus membuat aplikasi kasir ya. Ya penjualan lah kasir, kemudian nanti ada orang gudang yang menginput barang-barangnya gitu ya. Oke, seperti biasa video tutorial saya dibuat tanpa edit gitu ya, sehingga secara manusiawi pasti benar gitu ya. Kalaupun misal Anda mengikutinya kok salah, itu salah Anda berarti ya. Saran saya, ikuti sama persis dengan yang ada di tutorial, tidak butuh improvisasi gitu ya. Andaikan saya bersin, ya kamu juga silahkan bersin gitu ya, biar sama persis, tak jamin pasti benar secara manusiawi gitu ya. Oke, pertama paling enak saya akan memulai dengan membuat folder dulu di htdocs ya. htdocs kita buat folder namanya Trainit Post, nyambung aja nggak masalah gitu ya. Kemudian si Trainit Post ini saya drag ke Sublime. Ini ada skrip bekas siswa saya Islam gini ya. Kemudian buat file baru kita save dengan nama perancangan.txt. Nah, saya selalu menggunakan pendekatan UML ya dalam membuat perancangan, walaupun tidak berbentuk gambar tapi berbentuk teks. Nomor 1, apa nama aplikasinya? Oke. Nah, tentu jawabannya ya ini, aplikasi penjualan kasir gitu aja. Nomor 2, siapa penggunanya? Nah, sebenarnya ingin sekali membuat tanda tanya di sini. Sayangnya keyboard saya nggak working ya. Jawabannya tentu ada si kasir itu sendiri, kemudian ada orang gudang gitu ya. Nomor 3, apa yang dilakukan kasir? Tanda tanya. Oke, cuman tanda tanya saya kan nggak bisa ya. Nomor 1, tentu ini melakukan transaksi penjualan gitu ya. Tapi sebelum melakukan transaksi penjualan, dia harus melakukan apa dulu? Melakukan login ke aplikasi kasir gitu ya. Ke aplikasi tak tulis lah ya. Gitu. Nah, di sini kata kerja semua nih. Ini melakukan login, melakukan transaksi. Nggak boleh kalau cuman gini doang. Nah, ini nggak boleh nih. Gitu ya. Kemudian si kasir juga boleh kok melihat laporan transaksi gitu ya. Dia melakukan transaksi. Selain melakukan transaksi, mungkin ya bolehlah membatalkan transaksi ya. Transaksi ini, atau ini namanya menghapus enaknya ya, menghapus transaksi gitu ya. Katakanlah ada transaksi yang nggak benar ya, tinggal dihapus saja gitu ya. Membatalkan transaksi terus melihat laporan transaksi, boleh lah ya, biar dia sinkron uang yang diterima dengan penjualannya. Kemudian melakukan logout. Nah, melakukan logout gitu ya. Oke, melakukan transaksi ini subfiturnya banyak ya, mulai dari memilih produknya, kemudian menginput jumlahnya ya kan, kemudian menginput uang bayar si pelanggan. Nah, kemudian ini memberikan uang kembalian. Nah, memberikan uang kembalian ini kan di luar sistem nih, ini tindakan fisik dan di luar sistem, jadi nggak usah ini ya. Nah, sekarang nomor 4, apa yang dilakukan gudang oleh gudang gitu. 1 jelas login, melakukan login. Terus kemudian mengelola kategori produk, bukan barang ya, tapi produk. Nah, semoga Anda tahu perbedaan produk dengan barang. Produk. Oke. Kalau produk itu saya sering kok beli, misal katakanlah saya ke toko sepatu gitu ya. Kemudian lihat-lihat sepatu. Tentu sepatu yang saya lihat kan udah dipegang-pegang orang sebelumnya. Saya sering mengatakan gini, "Mbak, saya beli produk ini, tapi barangnya bukan yang ini." Nah, gitu. Jadi produknya itu yang tak pegang, tapi barangnya yang masih fresh di gudang sana gitu loh. Itu bedanya produk dan barang ya.
Kalau produk misal produk Pepsodent ABC gitu, barangnya tentu yang bentuk fisiknya itu barangnya gitu. Mengelola itu berarti tampil tambah hapus ubah ya. Ini mengelola stok produk gitu ya. Stok produk itu satu produk kan bisa berkali-kali stoknya ya, stok masuk stok keluar, stok masuk stok keluar gitu ya. Kemudian kayaknya udah deh ya, orang gudang di sini inilah ya, orang gudang, orang kasir juga tak kasih ini deh, mengubah profil atau akun gitu, mengubah akun. Nah sama nih, orang gudang juga bisa mengubah akun, tapi dia juga di sini tak kasih hak akses ini ya, mengelola kasir. Nah, oke, jadi akunnya si kasir itu dibuat oleh si gudang gitu ya. Nah gini kan enak nih, jadi si gudang input produk dan barangnya, termasuk stoknya, termasuk harga-harganya gitu. Kemudian si kasir yang dagang gitu ya. Oke, kalau kasir tak kasih kemampuan melihat laporan transaksi, barangkali orang gudang juga tak kasih melihat laporan transaksi. Oke, kemudian terakhir melakukan logout. Kata-kata transaksi ini tak ganti menjadi penjualan aja. Berarti ini melakukan penjualan. Nah gini, berarti ini melihat laporan penjualan gini ya. Oke, kemudian pelanggan. Oke, kalau sudah itu dulu. Nanti tengah-tengah jalan bisa ganti nggak? Ya bisa saja kan. Namanya juga ilmu ngodingnya ada di kepala gitu ya. Di tengah-tengah jalan bisa ganti. Nah ini juga kalau Anda kuliah IT, sistem informasi, atau sistem analis and design, atau SMK rekayasa perangkat lunak, kan kadang bingung ya, mau milih metode waterfall atau RAD. Nah gitu kan, dalam mendevelop aplikasi umumnya kan waterfall, templatenya waterfall, padahal tergantung ya, tergantung. Waterfall itu kan urut nih. Wah ini malah jadi bahas waterfall atau RAD ya. Nih waterfall metodologi. Nah kalau Anda lihat kan dia urut nih, habis requirement design, habis design implementation ya kan, harus urut. Nah ini biasanya kalau softwarenya divendorkan ke pihak ketiga, misal Anda punya perusahaan atau Anda pemilik tokonya gitu kan, dan Anda nggak punya programmer internal untuk ngoding gitu ya, bahkan Anda juga nggak punya tenaga IT, ilmu IT pun pas-pasan, maka ditenderkan ke pihak ketiga. Nah pihak ketiga akan pakai ilmu waterfall tuh dia, berbeda dengan RAD nih kalau RAD nih di tengah-tengah bisa muter lagi dia kan, dianalisis secara cepat, didemonstrasikan, build lagi kayak gitu terus muter tengah. Ini cocoknya kalau Anda punya tim IT sendiri gitu. Misal saya nih ya, saya kan punya usaha produksi hijab, tak jual online. Nah suatu ketika saya butuh sistem dan programmernya itu karyawan saya sendiri, ya saya tinggal pakai teknik RAD gitu. Jadi analisisnya nggak perlu lama-lama ya, nggak kayak waterfall tadi analisisnya lama, nunggu fix dulu. Nah ibaratnya gitulah waterfall. Kalau RAD nggak, apa yang kepikiran saat itu tak omongkan, langsung tak suruh coding, langsung tak suruh prototype gitu. Nah nanti kalau nggak cocok ya tinggal diulangi lagi, dibuild lagi, demonstrasikan lagi kayak gitu. Kenapa segampang itu? Karena si tim developernya karyawan saya sendiri. Seperti itu ya. Kembali ke sini. Nah sama nih, saya punya ide kayak gini, lah yang ngoding saya sendiri kok. Nah maka bisa nambah sewaktu-waktu fitur di tengah-tengah jalan bisa gitu ya. Ini pun studi kasusnya nanti mungkin, nah, ya saya akan coba beli beberapa barang lah ya gitu, pakai studi kasus juga, jadi ya bisalah ya di tengah-tengah jalan. Kalau sudah kita butuh dua ini ya, di trade post ini butuh dua folder, satu kasir satu gudang gitu ya. Kasir, oke, kemudian satu lagi gudang, oke, kemudian kayaknya nanti loginnya sendiri-sendiri atau gabung ya. Saya asumsikan orang gudang dengan orang kasir itu terpisah,
gedungnya, ruang kerjanya gitu ya. Oke deh, kita akan sendiri-sendiri ya halaman loginnya ya. Biasanya saya satu di luar login gitu, bisa untuk kasir, bisa untuk gudang, tapi ini tidak, nanti sendiri-sendiri gitu ya. Di gudang kita buat file namanya login.php gitu ya. Nah, nanti di kasir juga kita buat file namanya login.php, login.php seperti itu. Ini kalau diakses belum keluar apapun ya. Oke, tapi pertama Anda pahami dulu fitur-fitur yang akan kita buat ya. Nanti pada video tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel database gitu ya dari fitur-fitur yang ada. Itu dulu, sampai ketemu di video tutorial Trainit yang